sangat kita sayangkan, sangat membuat kita semua prihatin. Kenapa ulama-ulama atau tokoh-tokoh kita dari para pejabat-pejabat seperti Pak Nusron Wahid ini kok masih seperti itu? Kenapa kok tidak istilahnya move on, tidak mau mencoba ikut mengecek? Kenapa sih seorang Kiai Imad itu kok membatalkan nasabah Alawi? Alasannya apa? Mungkin karena beliau Pak Menteri Agama ini saking fanatik butanya, ya saking mungkin ya khusnudonya atau fanatik butanya kepada Dzurriyyah Nabi, karena dianggap Dzurriyyah Nabi itu pasti kekasih Allah. Inilah yang kemudian dia menyebut para Habib-Habib Ba'alawi ini dianggap sebagai bagian insya Allah Dzurriyyah Nabi. Ya, inilah yang sangat kita sayangkan sekelas Menteri Agama, seorang yang bisa dikatakan juga seorang ulama. Orang-orang yang menyangkal seperti Kiai Imad dan kawan-kawan itu ya dianggap mereka mungkin orang-orang yang bertujuan negatif seperti itu, sehingga mereka tidak mau mengkaji tesisnya Kiai Imad, tidak mau meneliti kenapa sih Kiai Imad itu membatalkan nasabah Alawi. Seandainya mereka itu mau membuka diri, ya mau membuka diri, menghilangkan fanatik butanya, ikut mengkaji, mau mendalami kenapa Kiai Imad itu membatalkan nasabah Alawi, pasti saya yakin tidak akan keluar kata-kata seperti ini. Bani Hasyim di Indonesia ini siapa? Bani Hasyim di Indonesia ini adalah Sa'adah Ba'alwi. Ada Habib Ali, ada Habib Muhsin, ada Habib-Habib ini semua. Ini adalah personifikasi dari Mauliduhu di Makkah. Mendengar pernyataan dari Pak Nusron Wahid ini, kita tentu sangat prihatin dan juga kita juga bisa memakluminya. Prihatin karena kita melihat bahwa beliau adalah seorang anggota DPR dan juga dianggap sebagai seorang santri yang tentu paham jelas tentang siapa Ba'alawi ini. Mengatakan bahwa Ba'alawi ini sebagai bagian dari Bani Hasyim masih dianggap sebagai Dzurriyyah Nabi, tentu ini menunjukkan kalau dia itu tidak begitu nyimak adanya polemik nasab ini, adanya pembahasan nasab ini. Ya, kita juga memakluminya karena mungkin saja beliau ini tidak tahu, ya belum, atau mungkin saja memang belum mengecek, belum meneliti tesisnya Kiai Imad, belum mencoba mengkaji tesisnya Kiai Imad. Nah, inilah yang sangat kita sayangkan. Kenapa beliau ini, orang-orang seperti Pak Nusron Wahid ini, kenapa kok adanya polemik nasab seperti ini yang sudah heboh, yang sudah banyak diperdebatkan di berbagai tempat, dan juga banyak kiai-kiai yang sudah mulai tersadar, banyak kiai-kiai yang sudah mulai ikut mendukung Kiai Imad atau membenarkan Kiai Imad. Ternyata orang-orang seperti Pak Nusron ini kok masih ketinggalan kereta, ya, kok masih kuper, kok masih kata-katanya seperti itu. Nah, inilah yang sangat kita sayangkan. Ya, kita tetap memaklumi karena kita bisa melihat bagaimana kuatnya pengaruh Ba'alawi, pengaruh para Habib-Habib ini terhadap tokoh-tokoh Nusantara atau ulama-ulama Nusantara. Itu sudah mengakar kuat. Seperti Pak Nusron ini, kita tahu bahwa beliau itu muhibin berat Habib Lutfi. Kita sangat memahaminya. Dan kita sangat memahami kalau seandainya beliau misalkan adanya ramenya orang yang membahas nasab, ramenya polemik nasab ini, kemudian dia langsung antipati, tidak mau ikut menanggapi atau tidak mau mengkaji, atau langsung saja menyalahkan Kiai Imad sebagaimana dia mengikuti para Habib-Habib Ba'alawi. Apalagi seperti Pak Nusron ini sangat fanatik berat dengan Habib Lutfi. Ketika pembahasan nasab ini itu juga menyinggung tentang nasabnya Habib Lutfi, tentu dia mungkin langsung antipati, tidak mau mengkaji, menyimak tentang tesisnya Kiai Imad. Kenapa sih tesisnya Kiai Imad itu sampai membatalkan? Alasannya apa? Nah, inilah yang sangat kita sayangkan, sangat membuat kita semua prihatin. Kenapa ulama-ulama atau tokoh-tokoh kita dari para pejabat-pejabat seperti Pak Nusron Wahid ini kok masih seperti itu? Kenapa kok tidak istilahnya move on, tidak mau mencoba ikut mengecek? Kenapa sih seorang Kiai Imad itu kok
membatalkan nasab Ba'alawi. Alasannya apa? Seandainya mereka ini itu tidak berburuk sangka dulu, tidak seudon dulu ya. Mereka mencoba bertanya, menanyakan ada apa, alasannya apa? Pasti mereka akan kemudian mengkaji tesisnya Kiai Imad, mengkaji tentang buku-bukunya Kiai Imad. Nah, seandainya mereka itu para kiai-kiai, para tokoh-tokoh ini mau meneliti tesisnya Kiai Imad, alasan-alasannya pasti bisa kita pastikan mereka akan membenarkannya. Bisa kita pastikan mereka akan tidak dengan mudah menyalahkan Kiai Imad, atau bisa dipastikan orang-orang seperti Pak Nusron Wahid ini tidak akan mengatakan bahwa Ba'alawi ini adalah Bani Hasyim, yang dianggap Bani Hasyim. Pasti tidak akan mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi krisis kita hari ini ya. Walaupun hasil polemik nasab ini, pembahasan nasab ini itu semakin lama semakin mendapat banyak dukungan dari berbagai tokoh, dari para kiai-kiai, tidak hanya dari para kiai-kiai, para cendekiawan, para akademisi ya, para profesor, doktor ya, guru besar dan sebagainya. Itu sudah mulai banyak yang membenarkan Kiai Imad ya, mulai banyak yang respect dengan temuan Kiai Imad ini, yang mulai itu sangat salut, sangat takjub, banyak yang memuji atas tesisnya Kiai Imad. Tapi di sisi lain masih ada orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti Pak Nusron ini bisa dikatakan ya gambaran para muhibin yang masih fanatik berat. Orang yang masih fanatik buta atau fanatik berat. Kenapa saya anggap sebagai orang yang fanatik buta, fanatik berat? Karena tidak mau melihat realita, tidak mau melihat karya, pendapat orang lain. Cobalah tengok dulu, kenapa alasannya. Kalau orang itu tidak fanatik buta, pasti ketika ada sebuah pendapat yang menyerang seseorang yang difanatiki itu pasti dia akan tidak langsung menyalahkan orang yang ketika ada yang mengkritik tokoh-tokoh yang menjadi idolanya, yang menjadi panutannya, yang menjadi istilahnya yang dikaguminya. Pasti dia akan mencoba mengecek kebenarannya dulu. Nah, inilah contoh-contoh orang kalau tidak fanatik buta. Nah, sebagaimana Pak Nusron ini tentu menunjukkan bahwa beliau ini masih fanatik buta. Masih fanatik buta, jadi langsung antipati. Inilah gambaran para muhibin yang ada saat ini. Tentu yang sama-sama kita muliakan, kita doakan semoga panjang umur para habaib, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah zuriatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga yang sangat kita sayangkan dari Bapak Menteri Agama. Pernyataannya ini sama dengan Pak Nusron Wahid tadi ya. Masih mengakui duriah para Habib-Habib Ba'alawi ini sebagai duriah Nabi. Bahkan beliau mengatakan insya Allah para Habib duriah Nabi itu seperti ingin ingin menjelaskan, ingin menunjukkan kepada publik insya Allah para Habib ini duriah Nabi, ingin mempertegas kepada publik bahwa Ba'alawi ini sebagai duriah Nabi. Nah, inilah yang sangat kita sayangkan juga. Kenapa seorang tokoh-tokoh ya sekelas Menteri Agama, ini levelnya beliau ini kan sudah ustadz, sudah kiai ya, bisa dikatakan ulama. Kenapa kok masih berkata seperti itu di depan publik? Kalau memang beliau itu memang masih meyakini, tentu harusnya beliau itu ya bisa menjaga diri, menahan diri untuk mengatakan hal-hal sesuatu yang saat ini menjadi kontroversial. Sesuatu yang saat ini menjadi perdebatan publik. Seharusnya beliau tidak mengatakan seperti itu. Ya cukuplah memberi penghormatan kepada para habaib. Cukup sajalah memberi penghormatan. Tidak usah insya Allah para Habib ini sebagai duriah Nabi, atau kemudian memberi penghormatan yang kita lihat itu nampak berlebihan ya, kekasih Allah seperti itu. Padahal kalau kita mengatakan seseorang itu kekasih Allah, sebagai kekasih Allah, itu seharusnya itu dihadapkan, ditujukan kepada orang-orang yang taat beribadah, bukan dari keturunannya. Ini juga sebenarnya kesalahan yang fatal dari Bapak Menteri Agama. Beliau menyebutkan para Habib-Habib Ba'alawi ini sebagai kasih Allah, itu salah besar kalau beliau
mengatakan seperti itu. Kalau dasarnya adalah sebagai karena dzurriyyah Nabi, kalau dasarnya adalah cucu Nabi. Kalau memang itu katakanlah para Habib Alawi ini sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, tapi bukan berarti kekasih Allah. Kekasih Allah itu untuk orang-orang yang memang taat, memperlihatkan ketaatan, memperlihatkan imannya. Orang yang betul-betul takwa kepada Allah, itulah orang yang dikasih Allah. Kalau baginda Nabi itu jelas memang kekasih Allah. Tapi kalau selain baginda Nabi, walaupun itu dzurriyyahnya, anak cucunya, dzurriyyahnya baginda Nabi asli, itu belum tentu menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu kalau betul-betul orang tersebut itu menunjukkan ketataannya. Ya. Kecuali kalau kata-katanya dari Menteri Agama ini menunjukkan ya semoga para Ba'alawi ini selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya, menjadi bagian dari kekasih Allah lah. Semoga kalau kata-katanya seperti itu bisa dibenarkan. Kalau langsung mengklaim menyebut bahwa Ba'alawi dzurriyyah Nabi sebagai kekasih Allah. Nah, ini sebenarnya Bapak Menteri Agama ini sebenarnya telah yang tidak bisa dibenarkan dalam agama ya. Mungkin Pak Menteri ini mungkin masuk golongan muhibin berat ya, orang yang fanatik buta sebagaimana Pak Nusron Wahid tadi ya, karena saking menganggapnya para Ba'alawi ini mungkin dzurriyyah Nabi, terus mungkin dianggap dzurriyyah Nabi itu memang orang yang betul-betul sakral, akhirnya beliau menyebut hal seperti itu. Inilah yang perlu kita pahami bersama, siapapun itu ya, untuk kita pahami bersama bahwa walaupun dia itu seorang dzurriyyah Nabi yang asli ya, seandainya para Ba'alawi ini betul anggaplah cucu Nabi yang asli, dzurriyyah Nabi yang asli, tetap itu tidak bisa disebut terus ini kekasih Allah, tidak bisa. Yang mendapat predikat kekasih Allah atau walinya Allah, para wali-walinya Allah adalah orang-orang yang dilihat ketaatannya dan sebagainya. Dan orang yang dianggap sebagai kasih Allah itu sebenarnya itu tidak bisa kita simpulkan semudah itu. Harus ada ciri-ciri yang kuat. Ya, ciri-ciri yang kuat bahwa mereka itu perilakunya betul-betul menunjukkan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ya mungkin karena beliau Pak Menteri Agama ini saking fanatik butanya, ya saking mungkin ya khusnudonya atau fanatik butanya kepada dzurriyyah Nabi, karena dianggap dzurriyyah Nabi itu pasti kekasih Allah. Inilah yang kemudian dia menyebut para Habib-Habib Ba'alawi ini dianggap sebagai bagian insya Allah dzurriyyah Nabi ya. Inilah yang sangat kita sayangkan, sekelas Menteri Agama, seorang yang bisa dikatakan juga seorang ulama ya, beliau adalah mantan pengurus Masjid Istiqlal, itu tentu tidak main-main karena beliau predikatnya sudah ulama. Jadi sangat disayangkan kata-kata beliau seperti ini bisa menyesatkan umat. Jadi umat yang bisa dikatakan masih lugu, belum tahu ini akan dimakan mentah-mentah bahwa Menteri Agama aja menganggap dzurriyyah Nabi ini sebagai kekasih Allah ya. Sebagai para Ba'alawi ini sebagai dzurriyyah Nabi. Ini kan sebenarnya bisa menyesatkan umat. Ya kalau misalkan betul juga dzurriyyah Nabi itu juga belum tentu menjadi kekasih Allah. Inilah yang sangat berbahaya. Ini yang perlu dipahami oleh Pak Menteri ya. Semoga Pak Menteri Nazarudin ini bisa mendengar ini dan bisa memahami bahwa di manakah seharusnya kita bersikap kepada para Ba'alawi. Apakah betul mereka ini dzurriyyah Nabi atau bukan ya. Jadi sekali lagi, kenapa ini juga kita bisa memaklumi kenapa Pak Nazarudin bisa bersikap juga seperti ini. Ini karena mungkin tidak mengikuti polemik nasab, atau mungkin dia juga ya karena mungkin tidak mengikuti polemik nasab ini disebabkan karena mungkin sudah terlanjur fanatik buta, sudah terlanjur mungkin khusnudon. Terus akhirnya ketika ada polemik, ada pembahasan nasab, beliau ini antipati seperti Pak Nusron Wahid. Ya tidak mau, pokoknya kita sudah yakin ada orang yang menyangkal, ya kita tidak percaya. Jadi orang-orang yang menyangkal seperti Ki Ahmad dan kawan-kawan itu ya dianggap mereka mungkin
orang-orang yang bertujuan negatif seperti itu, sehingga mereka tidak mau mengkaji tesisnya Kiai Imad, tidak mau meneliti kenapa sih Kiai Imad itu membatalkan nasabah alawi. Seandainya mereka itu mau membuka diri, ya, mau membuka diri, menghilangkan fanatik butanya, ikut mengkaji, mau mendalami kenapa Kiai Imad itu membatalkan nasabah alawi, pasti saya yakin tidak akan keluar kata-kata seperti ini. Ya, semoga tokoh-tokoh kita, para pemimpin kita ini disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mau memahami, mau mengkaji sebuah kebenaran, sebuah realita yang ada, ya, sebagaimana nasabah alawi paling tidak sebelum mereka berkata itu mau mengkaji dulu, mau meneliti dulu kebenarannya, sehingga ketika mereka menyimpulkan sesuatu itu memang berdasarkan penelitiannya, berdasarkan mereka sudah mengkajinya. Ini baru kita bisa memakluminya, kita bisa memahaminya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.